Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, kita melanjutkan kajian-kajian yang lalu ya. Seperti apa yang telah aku janjikan bahwa kita akan membahas tentang iman, dan supaya lebih longgar lagi aku bisa membahas iman dari sembarang sudut yang aku mau, maka akan aku kasih judul yang longgar juga ya, supaya nanti aku enak membahasnya dari sudut mana itu, karena yang namanya judul itu biasanya dia mengikat ya. Maka judul kita kali ini adalah tentang iman ini ya. Tentang iman, dan ini episode pertama. Ya, episode pertama. Seperti yang aku telah sampaikan, sebelum melihat video ini, kalian lihat dulu ya. Video yang kemarin ya, baru nanti lihat ini supaya berurutan. Video yang kemarin judulnya Non Muslim Bikin Bingung ya. Jadi tonton dulu video non muslim bikin bingung, baru nonton ini. Jangan tiba-tiba ke sini, nanti nggak ngerti lagi kau ya. Oke. Iman itu sudah aku jelaskan, kesimpulannya iman itu adalah pandangan dan sikap hidup. Nih ya. Jadi iman itu pandangan dan sikap hidup. Sebelumnya aku kasih tahu, mumpung ingat. Alhamdulillah ya, matahari cerah, angin bertiup sepoi-sepoi, silir-silir gitu ya. Semua bumi alam disinari matahari cerah. Begini, hadis Kanjeng Nabi itu mengatakan, apabila seseorang itu mendapat hidayah lewat usahamu, maka engkau bagaikan mendapatkan apa-apa yang disinari matahari. Jelas ya? Nanti kalau kamu kurang jelas, lihat original hadisnya silahkan. Tapi dengan bahasa lepasku aku menerjemahkan seperti itu hadisnya. Ya. Jadi, aku ulangi lagi, apabila seseorang mendapatkan hidayah lewat usahamu, maka engkau seperti mendapatkan apa-apa yang disinari matahari. Ini nih, mataharinya ini cerah banget nih. Semua ini disinari matahari. Seperti itu kita dapatkan bagi kita yang mau menyampaikan sebuah kabar yang itu tentang hidayah, sehingga membawa orang mencintai hidayah itu gitu. Ini aku sampaikan berhubungan dengan kegiatan kita ya, kajian-kajian, meskipun kajiannya tidak ketemu langsung ya, memanfaatkan perkembangan teknologi IT yaitu YouTube ya. Seingatku informasi yang masuk lewat kajian ini, yang masuk loh ya, yang nggak masuk tentu aku nggak tahu, kan ada yang silent ya. Itu ada 3 atau 4 orang sudah mendapatkan hidayah ya. Hidayahnya macam-macam. Ada yang dulu malas sudah berpikir agama, malas begini begitu, tapi setelah kita tawarkan, aku tawarkan bersama kita dalam kajian-kajian ini, di mana kita membahas agama dalam perspektif rasionalitas kita, sehingga itu membuat ketertarikan seseorang untuk kembali senang terhadap agama ya, mendiskusikannya, terutama yang dia maksud waktu itu adalah Islam. Terus ada juga yang bersahadat. Ingatku akhir bulan 10 kemarin dia bersahadat, hari Sabtu ya. Aku lupa, tapi ingatku itu akhir bulan ya, harinya hari Sabtu malam minggu kalau nggak salah, dia bersahadat, dan selamat kami ucapkan masuk ke dalam sebuah rumah tangga yang bernama Islam ya. Dengan berita ini, maka kalau orang Jawa bilang Gusti Allah niku mboten sareh.
Allah itu tidak tidur. Maka kepada semua teman-teman yang sudah memberikan atau menyalurkan infak dakwahnya, aku ucapkan terima kasih ya, sehingga kajian kita masih bisa bernapas sampai saat ini. Ya, meskipun tertati-tati, paling tidak masih bisa bernapas lah, masih bisa masih bisa beli paketan internet ya. Dan alhamdulillah kemarin ada yang bantu ya. Dan juga kepada yang lainnya, semoga Anda juga mendapatkan apa-apa yang disinari matahari, gitu ya. Jadi Allah itu kalau ada auditor terbaik, maka auditor terbaik itu adalah Gusti Allah. Nggak mungkin salah, mestilah kalian juga mendapatkan bagian dari apa-apa yang disinari matahari, karena kalian telah juga masuk ya, mengambil peranan dalam dakwah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing ya. Kalau kemampuan hanya ngomong ya ngomong, yang kemampuan ekonomi, yang kemampuannya yang lain ya terserah lah sesuai kemampuannya. Sedangkan untuk teman-teman yang aktif di sini semuanya, aku juga ucapkan terima kasih. Semoga kita semua mendapatkan apa yang dijanjikan tadi ya, apa-apa yang disinari matahari. Oke, itu yang aku sudah sampaikan. Mumpung ingat aku sampaikan, kadang-kadang lupa gitu. Jadi sudah 3 atau 4 lupa aku ya yang mendapatkan hidayah. Oke, kita kembali. Jadi iman itu pandangan dan sikap hidup. Jangan iman itu apa? Percaya. Lah kalau percaya saja semua orang Indonesia ini sudah beriman. Kalau cuman iman itu kamu pahami percaya. Semua orang Islam ya di Indonesia ini kamu tanya, dia iman nggak sama Al-Quran? Coba kamu tanyai. Ini kan repotnya ketika kita hanya memahami iman itu sebatas percaya, selesai. Sehingga kalau orang sudah percaya, dia sudah beriman. Maka itu harus kita runtuhkan pendapat ini, bahwa iman itu bukanlah percaya, tapi pandangan dan sikap hidup. Karena kalau percaya itu hanya sepertiganya, belum hati, belum amal, seperti yang dijelaskan dalam hadis Kanjeng Nabi. Ya, jadi iman itu pandangan dan sikap hidup. Kalau soal percaya, ya semua umat Islam kamu tanya di Indonesia, bahkan di dunia ini, kamu percaya nggak sama Al-Quran? Ya percaya. Terus begitu sudah beriman. Sekarang pertanyaanku, dari yang percaya itu terhadap Al-Quran, berapa persen yang dia menjadikan Al-Quran, ajaran-ajaran yang disampaikan dalam Al-Quran itu menjadi pandangan dan sikap hidupnya itu berapa persen? Berapa persen yang dia hidup dengan berquran itu berapa persen? Iqra, berquran lah. Itu loh. Kalau semua kita sudah berquran, kehidupan berbangsa dan bernegara nggak kacau balau seperti ini. Itu loh. Ingat, panding pada kita itu orang-orang yang bisa disebut ulama juga. Makanya Pancasila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Pembukuan Undang-Undang Dasar 45 atas berkat rahmat Allah. Kemarin Allah dan Allah sudah aku jelaskan belum ya? Oh, belum, nanti videonya aku jelaskan. Apa itu Allah, apa itu Allah? Ada yang bertanya. Ya, jadi sekali lagi, sekarang kita rubah paradigma kita berpikir. Buka otakmu, buka pelan-pelan, masukkan buka ruang kesadaranmu untuk memasukkan ini. Jangan lagi memahami iman itu hanya percaya, tidak. Tapi iman itu adalah pandangan dan sikap hidup. Oke, pandangan dan sikap hidup. Oke, aku lari ke sini sekarang. Kemarin sudah aku jelaskan tentang iman dan kafir ya di video yang aku bilang tadi. Makanya nonton dulu video tentang non muslim bikin bingung itu ya, kamu tonton dulu. Jadi kita yang namanya orang selamat itu, Islam itu, dia iman terhadap yang hak. Ini merah ya, ini lihat ini, perhatikan nanti supaya nggak bingung kau. Merah ini iman hak, dia iman hak ya, tapi dia kafir terhadap yang batil. Ini
Ya, dia kafir terhadap yang batil. Ini orang Islam tuh begini. Iman terhadap yang hak, ya. Kafir terhadap yang batil. Nih, ya. Terus sudah aku jelaskan kemarin. Hak itu apa? Sesuai dengan ajaran Allah. Ya, ini ajaran Allah, aku singkat. Apa itu? Ya, Al-Qur'an menurut sunnah Rasul, ya. Al-Quran menurut sunnah Rasul atau AMSR nih, ya. Sekarang apa ajaran batil itu? Ajaran batil itu ya semua ajaran yang bukan dari ajaran Allah ini loh. Ya, apapun yang bukan dari ajaran Allah itu batil. Ya. Makanya ini aku kasih apa ya, enggak. Semua ini SAA, semua singkatannya bagaimana? Semua yang bukan dari ajaran Allah. SB ya. SB gini aja. Supaya kamu paham. Kok ini AA, ajaran Allah. Ini aku kasih kata semua karena banyak, ya. Semua yang bukan ajaran Allah. Nah, ini. Ya. Semua yang bukan ajaran Allah, ya. Supaya nggak tahu kok di videonya warnanya itu nampak nggak? Ini. Ya. Jadi aku ulangi, orang Islam itu beriman, iman hak, parameternya ajaran Allah menurut sunnah Rasul, Al-Quran menurut sunnah Rasul. Ini dikatakan hak. Tetapi dia kafir. Jadi orang Islam itu ya kafir gitu loh. Nanti aku jelaskan, ada satu surat di mana kita minta dikafirkan. Ya. Nanti berurutan. Kafir terhadap apa orang Islam itu? Kafir terhadap semua yang bukan ajaran Allah. Ini kalimatnya kalau nggak hati-hati kamu bisa kepleset nih. Perhatikan. Ya. Jadi semua orang itu iman, semua orang itu kafir. Tinggal apa yang diimani, tinggal apa yang dikafiri. Oke, sekarang orang-orang di luar Islam, aku kasih warna biru ini ya. Itu juga beriman, tapi beriman terhadap yang batil ini loh. Kasih biru ini, lihat ini. Jadi orang di luar Islam itu juga beriman, tapi dia imannya iman batil. Semua yang di luar ajaran Allah itu yang menjadi iman dia. Nah, iman apa? Ini nama lihat, coba lihat. Iman tuh ini ya. Jadi kalau aku omong iman, ingatanmu ke sini, pandangan dan sikap hidup, ya. Jadi orang di luar Islam itu juga beriman, cuman imannya batil, ya. Orang di luar Islam itu juga kafir. Kafir terhadap apa? Kafir terhadap yang hak. Yang hak ini apa? Ajaran Allah, yaitu Al-Quran menurut sunnah Rasul. Nah, ini ya. Jadi warnanya begini. Hijau, biru kok hijau. Yang ini merah. Nih. Jelas ya? Kok di sini sudah jelas. Jadi gini loh. Ada orang, dia itu beriman, dia itu mesti selamat gitu. Belum tentu imannya yang dia iman itu apa. Begitu juga, itu kafir itu. Itu celaka itu. Belum tentu yang dikafiri itu apa. Lihat dulu, jadi iman dan kafir itu belum selesai, masih koma. Tapi setidaknya sekarang kalian sudah tahu bahwa iman itu adalah pandangan dan sikap hidup. Kafir itu kemarin sudah aku jelaskan menutup. Oke ya. Karena ini nanti akan berbicara tentang cinta ini. Ujung-ujungnya. Oke. Pelan-pelan ya, kita ngaji satu ayat dulu. Kita sekarang ngaji Quran surat Al-Baqarah. Surat 2 nomor suratnya 165. Ya, 165. Aku bacakan ke terjemahan depaknya, aku bacakan ya. 165 ya. Nanti kalau
kalian silahkan dicek di Al-Quran kalian. Langsung masuk ke Arabiyunnya ya. Kalau aku ke terjemahannya aja supaya cepat ya. Gini. Jadi wa minan nasi mayatakuming dunillah itu nanti kamu baca sendirilah ya. Ini terjemahan Depak tuh begini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat, ketika mereka melihat azab, ya, dalam kurung pada hari kiamat, hati-hati loh, kiamat itu artinya apa? Nanti kita pelajari juga. Bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya. Dalam kurung niscaya mereka menyesal. Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 165. Terjemahan Depak ini ya lumayan bagus, cuman aku kurang kalau aku bilang kurang sudah bagus sih, cuman dia kurang menohok ya, kurang to the point. Kalau orang sini bilang kurang tunjuk poin, kalau orang Jawa bilang ya. Jadi aku terjemahkan begini, kembali ke ini ya, pandangan dan sikap hidup. Jadi begini, kamu perhatikan, dan sebagian manusia ada yang menjadikan selain ajaran Allah ya. Jadi kalau kita berbicara Allah, itu cara pandang kita, kesadaran kita itu kembali ke ajaran. Kenapa? Tidak mungkin kita ketemu Allah sebagaimana Allah yang sesungguhnya kita tuh, tidak mungkin. Jadi kalau ada yang bilang Allah bisa dilihat, itu ya yes. Mungkin anak kecil dikasih cerita gitu percaya ya. Sejak zaman Yahudi itu mereka tahu Allah itu nggak bisa dilihat dan mereka tidak berani melihat Allah karena siapa yang melihat Allah pasti mampus. Tuh. Jadi kalau ada yang bisa dilihat itu bukan Allah gitulah. Nanti kita melebar lagi ke sana. Kesini aja fokus. Aku ulangi. Jadi ini terjemahanku begini. Dan sebagian manusia ada yang menjadikan selain ajaran Allah ya, menjadi pembina pandangan dan sikap hidupnya. Ya, di mana mereka mencintai yang demikian seperti mukmin mencintai ajaran Allah. Aku jelaskan ya supaya nanti nggak bolak-balik aku jelaskan. Di sini aku tidak setuju kalau hanya terbatas pada kata menyembah seperti di terjemahan Depak. Maka aku kerucutkan, dan sebagian manusia ada yang menjadikan selain ajaran Allah menjadi pembina pandangan dan sikap hidupnya. Jadi pandangan dan sikap hidupnya bukan ajaran Allah ya. Di mana mereka mencintai yang demikian seperti mukmin mencintai ajaran Allah. Ini perbandingan komparatif. Mukmin, aku dan kau, insya Allah kita mukmin, kita mencintai Allah. Maksudnya mencintai Allah itu apa? Mencintai ajarannya. Kita rindu, kita amat sangat hidup dalam ajarannya. Kon enggak tak tegesno ngene kon goblok kabeh kon, supaya jelas kon. Uripmu iku supaya ngerti arahe nang ndi. Ya. Jadi kita mencintai, kalau kita rindu, itu sudah otomatis. Kita rindu hidup dalam ajaran Allah. Nah, mereka juga ya, sebagian manusia itu mencintai atau merindui ajaran selain ajaran Allah yang menjadi pandangan dan sikap hidup mereka seperti kita mencintai ajaran Allah. Nah, ngerti ya? Jadi kalau kita cinta sama ajaran Allah, mereka juga cinta terhadap ajaran selain Allah. Oke. Sekiranya orang-orang yang berpandangan dulumat itu sudi melihat kenyataan hidup ini dengan ajaran Allah, niscaya mereka akan melihat kehidupan dulumat itu suatu azab. Dulu. Sekiranya orang-orang yang berpandangan dulumat itu sudi melihat kenyataan hidup ini yang dia lakoni ini dengan ajaran Allah, mereka tahu ya, niscaya mereka akan melihat kehidupan dulumat itu suatu azab. Cuman masalahnya mereka tidak mau. Ya seperti itu. Sami'na itu ada dua, atona atau asoina. Pilihan. Ya. Oke, selanjutnya.
Sesungguhnya kehidupan tangguh itu ya adalah suatu kehidupan yang dibangun menurut ajaran Allah secara totalitas. Nanti di seri kedua aku jelaskan totalitas hidup dalam ajaran Allah itu seperti apa. Gitu. Kalau sekarang kan banyak kalau di masjid dia ikut ajaran Allah baik-baik dia, tapi di kantor dia sudah korupsi nggak kena, gitu ya. Oke, berikutnya. Dan Allah membalas kehidupan dulumat dengan suatu azab. Ya, itu terjemahanku ya. Kau pelajari baik-baik, aku juga belajar baik-baik. Jadi kita sama-sama ngangsu kawero, sama-sama belajar ya. Semoga kita paham tentang apa itu iman ya. Jadi kalau mereka cinta terhadap ajaran selain Allah, kita juga orang mukmin cinta terhadap ajaran Allah ya. Dan kehidupan ini akan tangguh apabila secara totalitas dibangun atas ajaran Allah. Ya, sehingga kalau kita beriman itu adalah berpandangan dan sikap hidup. Beriman terhadap Al-Qur'an, berpandangan dan sikap hidup terhadap Al-Qur'an. Sekarang takoo dewe-dewe awakmu, tanyakan dirimu sendiri, sudahkah engkau berpandangan dan sikap hidup dengan Al-Qur'an dalam kehidupanmu? Itu dari aku, mohon maaf ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.